Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar tentang berpikir kritis terhadap media massa, ya kan? Nah, sekarang kita akan melanjutkannya dengan bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang. Nah, teman-teman, kenapa ini penting? Karena ini berkaitan dengan gaya hidup yang kalian atau yang terjadi pada zaman modern ini. Dan untuk ideologi, tentu saja itu juga sangat penting karena sebagai bangsa Indonesia, kita juga memegang ideologi atau menggunakan ideologi, yaitu Pancasila ya punya kita. Nah, baik, kita mulai saja. Yang pertama kita akan mulai dari pengertian gaya hidup. Nah, saya yakin kalian mungkin punya pandangan masing-masing tentang apa sih pengertian gaya hidup itu gitu kan. Nah, di sini Bu Dani mau ngambil yang simple aja, yang mudah dimengerti dan ditangkap. Gaya hidup itu sebenarnya ini loh, Nak. Perilaku seseorang yang ditunjukkan dalam aktivitas, minat, dan pendapatnya yang berkaitan dengan citra dan status sosialnya. Jadi seorang petani, dia akan menunjukkan bahwa dia adalah seorang petani dengan apa? Dengan pengetahuannya tentang pupuk, tentang tanaman, tentang peralatan pertanian, dan segala macamnya. Berbeda dengan bisnismen ya, pengusaha. Dia pasti akan bicara tentang saham, tentang dan lain-lain halnya yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, itu adalah pengertian dari gaya hidup. Jadi bagaimana orang bisa memperlihatkan dirinya, siapa sih aku sebenarnya gitu. Nah, teman-teman, gaya hidup itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah materialisme. Nah, ini mungkin kalian sudah sering mendengarnya ya. Ini merupakan paham yang memandang bahwa seluruh kehidupan ini intinya adalah materi. Sebagai contoh yang kecil aja ya, misalnya saya nggak butuh emas, tapi saya beli emas secara berlebihan, walaupun ngutang. Nah, tuh. Saya sebenarnya udah kenyang, tapi teman-teman pada beli sosis, saya harus beli juga dong. Tuh. Oh, sebenarnya tas-tasnya udah banyak, tapi kok itu ada tas keluaran baru ya, yang terbaru banget. Aku nggak butuh, tapi itu materi yang harus aku punya. Nah, gitu. Cara pandang ini menyebabkan segala hal itu diukur dengan materi, baik keberhasilan, kebahagiaan maupun tujuan hidupnya sendiri. Jadi dia akan menganggap bahwa semakin banyak materiku, berarti aku semakin bahagia gitu. Padahal sebenarnya enggak juga kan? Yang kedua adalah hedonisme. Ini merupakan pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi itu sebagai tujuan hidup manusia. Nah, biasanya orang-orang yang menganut hedon atau paham hedonisme ini, dia akan menggunakan hidupnya untuk menikmati hidup, untuk berfoya-foya. Yang penting aku senang. Dia nggak peduli akan apa yang ada di sekitarnya, yang penting dia happy gitu. Yang ketiga adalah konsumerisme. Nah, ini adalah salah satu gaya hidup yang mungkin ada beberapa dari kalian juga terlanjur menggunakan gaya hidup ini. Ini merupakan paham yang memandang pentingnya mengakomodir keinginan dalam membeli barang komoditif dalam jumlah yang besar, bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan, kenikmatan, kepuasan, dan status. Nah, konsumerisme ini hampir sama dengan materialisme ya. Mereka saling berkaitan sepertinya. Dan yang keempat adalah individualisme. Ini memandang segala macam kepentingan itu harus mengutamakan kepentingan pribadi. Ini nih, orang kayak gini kalau jadi DPR atau wakil rakyat, aduh tobat rakyatnya. Karena yang penting dia dapat duit banyak dulu, baru memikirkan yang lain. Gitu. Nah, paham ini umumnya menggejala di masyarakat perkotaan, terutama kalangan menengah ke atas. Sebagai contoh di sebuah perumahan elit. Sebuah perumahan itu mereka belum tentu loh kenal siapa sih tetangganya, belum tentu. Bahkan depan rumahnya aja dia belum tentu kenal gitu. Karena mereka memandang bahwa ini urusan gue, this is my business. Aku nggak ingin dicampuri gitu loh. Nah, itu adalah macam-macam dari gaya hidup. Nah, selanjutnya kita coba mikir gimana ya caranya kita sebagai orang muda, saya juga masih muda ya. Orang muda itu mengkritisi gaya hidup yang ada pada saat ini. Apa iya aku harus terjun di dalamnya, aku harus terbawa arus untuk gaya hidup yang negatif-negatif itu? Nah,
Itu kan sama saja merugikan diri kita sendiri kan. Nah, coba gimana caranya ya? Bu Dani punya dua hal yang mungkin bisa membantu kalian untuk mengerem, untuk mengendalikan diri supaya gaya hidup yang negatif itu tidak terlalu mempengaruhi kehidupan kalian. Yang pertama, Bu Dani menyarankan untuk kalian atau kita semua bersikap otentik. Otentik itu artinya apa? Asli ya, asli. Jadi dirimu sendiri. Seorang yang otentik itu adalah seorang yang tidak mudah terpengaruh, dewasa, dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah salah satu hal yang mungkin bisa kita pupuk. Yang udah punya dipupuk lagi, dikembangkan lagi. Yang belum punya, ayo digali keotentikan dirimu. Nah, kalau kita sudah otentik, maka dalam diri kita ini, kita tidak akan mudah terpengaruh dengan sesuatu hal yang di luar jangkauan kita. Tidak akan terpengaruh dengan sesuatu hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan gitu loh. Jadi benar-benar kita bisa bijaksana, fokus dengan apa yang kita butuhkan dan bagaimana untuk meraihnya dengan baik tentunya. Nah, cukup sulit, tapi ya kita coba. Yang kedua adalah cita-cita luhur. Nah, teman-teman, kenapa kok cita-cita luhur? Gini nih, biasanya orang-orang yang memiliki cita-cita atau tujuan hidup itu pasti dia sudah punya planning, rencana bagaimana dia menggapai cita-cita itu. Nah, jadi baik sekali untuk kalian, mumpung kalian masih kelas 10, yuk coba dibuat sih, besok aku mau jadi apa sih sebenarnya gitu. Ya, yang kasaran dulu lah, nggak usah yang pasti-pasti, yang kasaran dulu aja. Misalnya kamu ingin menjadi perawat, aku besok pengen jadi perawat. Ya udah, yuk tujukan hidupmu untuk mulai belajar melayani, tahu macam-macam obat dan sebagainya yang bisa kamu lakukan sekecil-kecilnya tentang keperawatan gitu. Nah, tentunya Bu Dani di sini menulis cita-cita luhur, berarti bukan cita-cita yang nggak luhur ya. Misalnya saya pengen cita-citanya jadi bos apa? Bos narkoba atau bos mafia, itu kan nggak wajar ya. Jadi yang cita-cita luhur aja. Luhur itu artinya bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain gitu. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang ideologi. Saya yakin kalian sudah mengorek tuntas habis ideologi pada pelajaran PKN ya. Mungkin sudah sampai ya pelajarannya di sana, atau SMP mungkin kalian sudah pernah berpikir tentang itu. Nah, ada banyak sekali pengertian ideologi. Bu Dani cuma ngambil yang simpel ya, yaitu ini. Ideologi adalah cara pandang seseorang terhadap sesama manusia dan dunia. Nah, ini diilustrasikan dengan dua orang ini. Satu memandang temannya sebagai keledai, dan satu memandang yang lainnya sebagai gajah. Nah, ini adalah pandangan seseorang terhadap sesamanya dan dunia. Ideologi di dunia ini ada macam-macam. Ada liberalisme, komunisme, kapitalisme, demokrasi, neoliberalisme, dan fundamentalisme. Ada banyak lagi ya. Ada pluralisme juga. Ada banyak lagi sebenarnya macam-macamnya, tapi ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ideologi yang sangat banyak digunakan di dunia. Dan kita menganut apa? Benar sekali. Indonesia menganut ideologi yaitu demokrasi. Merupakan suatu gagasan yang menyangkut mekanisme sistem pemerintahan atau suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara. Intinya ya dari, oleh, untuk rakyat. Nah, itu yang dipegang oleh Indonesia. Untuk yang lainnya kalian bisa baca sendiri ya. Saya yakin dalam pelajaran PKN kalian sudah mengupas tuntas tentang ini. Jadi kita nggak usah berlama-lama di sini. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih Bu hubungannya ini dengan pelajaran agama. Oke, fine. Kita lihat. Anak-anakku yang terkasih, ternyata pada zaman Yesus itu juga banyak sekali, nggak bisa dibilang ideologi ya, tapi paham yang menyebabkan orang-orang ini terbagi menjadi beberapa kelompok atau aliran. Ternyata mereka memiliki paham yang berbeda-beda. Ini dialami juga oleh Yesus. Nih, kita bisa lihat. Pada bacaan Injil itu banyak sekali diceritakan tentang orang Farisi ya. Orang Farisi itu berasal dari kata Ibrani Pharisis, artinya terpisah. Nah, kelompok Farisi adalah kelompok orang yang
orang-orang Yahudi yang saleh, yang mereka merasa menerima hukum tertulis dan lisan dan dengan amat teliti menaati berbagai macam kewajiban. Dan ini yang kadang dikecam oleh Yesus, karena kebanyakan mereka mengutamakan hukum di atas kemanusiaan, akal budi, dan hati nurani. Yang kedua adalah ada kelompok Saduki. Ini merupakan kelompok politik ya di zaman Palestina. Mereka terjun di dunia politik, jadi mereka memiliki pengaruh besar dalam bidang politik yang saat itu memang Palestina itu masih dijajah oleh bangsa Romawi. Yang ketiga adalah Eseni. Eseni ini dimungkinkan ya, belum bisa dipastikan. Ini berasal dari kata Ibrani kasidim, artinya adalah orang-orang yang setia. Nah, kelompok Eseni ini menganggap dirinya itu adalah orang-orang terpilih dari antara orang-orang saleh. Jadi mereka memang tidak banyak bergaul dengan masyarakat. Mereka hidup bermati raga, melaksanakan hukum Taurat dengan sangat ketat, dan hidup berkelompok tanpa milik pribadi, dan sebagian dari mereka memang tidak menikah. Jadi mereka benar-benar bermati raga, menyerahkan dirinya kepada hukum Taurat. Dan yang terakhir adalah kelompok Zelot. Kelompok Zelot ini oleh orang Romawi itu dianggap sebagai seorang yang pemberontak. Tapi oleh bangsa Yahudi atau di negeri Palestina, mereka mendapat julukan pejuang-pejuang kemerdekaan yang melawan orang-orang Romawi. Karena pada saat Yesus memang Palestina itu berada di bawah jajahan bangsa Romawi. Nah, ini adalah aliran-aliran yang ada pada zaman Yesus yang bersatu pada saat itu untuk membunuh Yesus, dan akhirnya Yesus wafat di kayu salib. Nah, ini mereka bekerja sama pada saat itu. Nah, oke. Selanjutnya, teman-teman, kita akan belajar dari Yesus bagaimana sih cara Yesus untuk menghadapi tantangan dari dunia. Teman-teman, mentang-mentang Yesus itu anak Allah, bukan berarti Tuhan Yesus tidak pernah menerima tantangan ya. Kalau kalian rajin membaca kitab suci, kalian pasti tahu banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh Yesus. Tapi Tuhan Yesus ini juga menghadapi tantangan ketika pertama kali Tuhan Yesus ingin atau mau melakukan pewartaannya, baru mau melakukan. Jadi pada saat itu Yesus memang membuka perjalanan pewartaannya dengan berpuasa di padang gurun. Kenapa padang gurun? Karena padang gurun ini memang dilihat sebagai tempat yang sangat amat menantang, atau hanya orang-orang terpilih saja yang bisa hidup bertahan di padang gurun. Maka pada saat itu Yesus memilih di situ supaya bisa khusyuk, bisa fokus untuk benar-benar melaksanakan karya keselamatan di dunia. Nah, hari ini kita akan melihat dari Injil Lukas tentang Yesus berpuasa 40 hari. Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan ke-13. Kalau kalian punya Alkitab di rumah, kalian bisa membukanya, baca. Kalau yang nggak punya, silakan searching boleh. Atau yang punya buku paket agama kelas 10 ada di situ. Saya bacakan ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan di dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkannya kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi kata Yesus kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman,
Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, ini adalah bacaan tentang Yesus yang dicobai. Yesus juga menerima tantangan. Nah, sekarang yuk kita analisis bersama Injil Lukas ini. Dalam Injil Lukas ini tadi Yesus digoda sampai berapa kali? Ya, sampai 3 kali. Kita akan melihat satu persatu apa aja sih makna dari godaan yang diberikan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, iblis menyuruh apa? Benar sekali, mengubah batu menjadi roti. Teman-teman, roti di sini itu sebagai simbol rezeki, sebagai simbol jaminan sosial ekonomi. Iblis ingin mengarahkan Yesus supaya menggunakan kekuatannya untuk dirinya sendiri, supaya terjamin. Yesus itu anak Allah, bisa mengubah apapun, termasuk batu menjadi roti, karena pada saat itu ia lapar. Dengan begitu, mungkin Yesus akan terlena dan kemudian akan mengikuti iblis. Nah, itu yang direncanakan oleh iblis, supaya Yesus terlena akan itu. Karena pada saat itu Yesus memang benar-benar lapar. Yang kedua, tadi iblis memperlihatkan luas tanah Israel, ada Yerusalem juga di situ, dan dia mengatakan bahwa itu semua akan diberikan kepada Yesus kalau Yesus menyembah iblis. Nah, itu sebenarnya adalah iblis ingin menawarkan kedudukan dan kekuasaan pada Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus mau bertekuk lutut di hadapan iblis. Itu artinya kalau Tuhan Yesus bertekuk lutut di bawah kaki iblis, maka karya keselamatan yang sudah dirancang itu akan gagal. Dan yang ketiga, Yesus diminta untuk menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah. Dan malaikat akan menatangnya. Nah, ini sebenarnya sudah diketahui oleh iblis. Ini adalah godaan supaya Yesus mau menjadi orang yang populer. Iblis ingin Yesus itu pamer kepada orang-orang bahwa ini loh aku punya kekuatan, ini loh aku tuh anaknya Allah. Dengan pamer, menjadi populer, Yesus akan dijunjung-junjung, dibumbung-bumbung, dipuji oleh banyak orang. Maka iblis berharap Yesus akan mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, akan memuliakan namanya sendiri, lupa akan tujuan awal datang ke dunia dan keterjaminan sebagai anak Allah. Ya benar, iblis ingin dia pamer. Nah, teman-teman, ketiga cobaan ini sebenarnya sangat dekat sekali dengan manusia di zaman ini, ya kan? Siapa sih yang gak butuh makan? Siapa sih yang gak mau dikasih kedudukan, kekuasaan, harta yang berlimpah? Siapa sih yang gak mau populer? Banyak banget sekarang orang yang tiba-tiba menjadi vlogger, gitu kan? Tujuannya apa? Terkenal, biar viral, ya kan? Nah, tapi hati-hati, iblis itu sangat pintar. Mungkin ini adalah salah satu cara iblis supaya kita apa? Supaya kita lupa akan cita-cita luhur kita, supaya kita lupa untuk berdoa, supaya kita lupa akan Allah, supaya kita lupa akan cita-cita yang tadinya sudah kita perjuangkan mati-matian. Nah, hati-hati di situ. Itu baik. Itu baik kalau kita menggunakannya untuk sesuatu yang baik. Nah, seperti Bu Doni katakan tadi, tujuan iblis melakukan itu apa sih? Ini loh, agar Yesus meninggalkan pilihan utamanya, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Begitu juga peran iblis di dunia zaman modern. Iblis di zaman modern ini juga gak ketinggalan zaman loh teman-teman. Iblis juga bisa TikTok, iblis juga bisa main IG, iblis bisa semuanya, bahkan lebih bisa dari kita. Maka dari itu, kita juga harus sadar kapan kita harus stop, kapan kita harus berhenti. Nah, itu adalah tujuan iblis untuk melakukan. Nah, apa sih sebenarnya kesimpulannya teman-teman? Ini loh nak, budaya modern dengan berbagai teknologi, gaya hidup dan ideologi itu cenderung tidak lagi memusatkan nilai iman.
dan hanya sedikit sekali memberi dukungan untuk menghayati iman dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian bayangkan, coba kalian flashback deh, pikir lagi. Apa yang pernah kalian lakukan untuk IG? Paling cuma pamer foto selfie, atau cuma pamer kalau kalian pernah kemana-mana, ya kan? Atau cuma ngomong gak jelas. Tujuannya apa? Biar viral, ya kan? Mungkin bisa lah sekali-sekali kalian mengutip kata-kata motivasi atau kata-kata Injil atau kata-kata yang bernilai untuk menyemangati orang lain, menyemangati diri sendiri, dan itu lebih berharga. Maka dari itu, teman-teman, saat kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu sudah jauh dari Allah, maka lakukan ini. Stop. Stop it. Karena apa? Kalau kamu tidak stop itu, sang iblis telah memenangkan hatimu. Dan kalau iblis udah menang, kamu akan sulit sekali untuk keluar dari sana, bahkan sadar pun tidak, kan? Nah, ini adalah kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Nah, teman-teman, sekarang Bunda ingin kalian refleksi sejenak. Refleksinya itu isinya tentang pengalamanmu dicobai dan bagaimana kamu menghadapi cobaan tersebut. Aturannya satu baris terdiri dari minimal 5 kalimat ya. Kalian boleh diketik, boleh tulis tangan. Pokoknya pilih yang paling jelas dapat dibaca dengan mudah oleh Bu Dani, oke? Minimal 3 paragraf ya, Nak ya. Oh maaf, diralat ya, Bu Dani salah. Ini maksudnya aturannya adalah satu paragraf terdiri dari minimal 5 kalimat. Boleh diketik atau tulis tangan. Pilih yang paling jelas dapat dibaca. Minimal 3 paragraf. Maaf ya, Bu Dani salah tulis. Dan hashtag untuk kalian hari ini, berbagilah dan kamu akan semakin kaya. Jangan takut untuk menuliskan pengalamanmu, oke? Sebanyak-banyaknya. Oke, baik. Sampai di sini saja teman-teman pelajaran kita pada hari ini. Bu Dani harap kalian kerjakan refleksinya dengan baik. Bu Dani beri waktu sampai pukul 22 malam. Oke, selamat pagi, berkah dalam, Tuhan Yesus memberkati.